Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel YouTube Kanda Data. Kali ini kita akan membahas mengenai variabel dummy. Ini juga menjadi hal yang cukup sering ditanyakan oleh para mahasiswa dan subscriber dari Kanda Data terkait dengan variabel dummy. Jadi banyak yang menanyakan mengapa hasil analisis variabel dummy saya tidak keluar, tidak muncul. Nah, di sini saya akan membahas inilah alasannya kenapa variabel dummy tidak keluar. Oke, sebelum kita lanjutkan, saya informasikan kepada sobat semuanya, agar tidak tertinggal dengan update video terbaru dari Kanda Data, silakan klik subscribe dan aktifkan gambar loncengnya. Di sini kita melihat, teman-teman, mengenai variabel dummy. Jadi variabel dummy ini juga kita bisa pakai di persamaan regresi linear metode OLS, ya, Ordinary Least Square. Jadi meskipun variabel dummy diukur menggunakan skala nominal, yang notabene adalah skala pengukuran paling sederhana, yaitu non-parametrik. Nah, variabel dummy ini bisa kita libatkan di dalam persamaan regresi linear metode OLS. Umumnya ada juga teman-teman sobat yang melaporkan variabel dummy saya tidak keluar. Keterangannya itu variabel konstan. Nah, itu maksudnya seperti apa dan solusinya bagaimana? Nah, kita melihat bahwa sebelum kita menjawab ini, kita harus memahami dulu apa itu variabel dummy. Jadi variabel dummy ini sering juga disebut dengan variabel boneka, ya. Jadi variabel dummy ini bisa kita includekan sebagai variabel independen dalam persamaan regresi. Namun ada perbedaan, ya, baik cara eh, penentuan atau scoring atau coding dan juga dalam interpretasi hasilnya. Jadi ketika kita memperoleh output hasil analisis yang menggunakan variabel dummy, ini interpretasinya ini ada perbedaan dibandingkan dengan variabel independen pada umumnya. Meskipun kita tahu bahwa umumnya variabel independen ini diukur menggunakan skala parametrik, yaitu skala interval dan skala rasio. Nah, ternyata kita bisa menambahkan satu variabel dummy, misalkan yang diukur menggunakan skala nominal. Variabel dummy ini digunakan untuk mewakili kategori atau kelompok yang berbeda. Skornya hanya dua, 0 dan 1. Gitu ya. Mana kita memberikan skor 0 dan mana memberikan skor 1. Jadi untuk termudahnya, ketika kita mau menyusun hipotesis menggunakan variabel dummy, misalkan di sini kita melihat bagaimana pengaruh satu variabel terhadap variabel dependen, di mana variabel independennya adalah dummy, yang kita hipotesiskan itulah kita berikan skor 1. Ya, contoh misalkan kita melihat bahwa tentang riset riset misalkan gender ya. Nah, misalkan kita ingin lihat ternyata misalkan di bidang-bidang tertentu dengan jenis kelamin wanita ini akan lebih menghasilkan produktivitas yang lebih baik, misalkan seperti itu. Jadi hipotesisnya tersebut ya kita berikan 1 untuk skor wanita dan 0 untuk pria. Seperti itu contoh dalam variabel dummy. Kita lanjutkan. Ini masalahnya adalah ketika muncul variabel dummy namun hasil keterangannya variabel konstan. Ya, ini bisa terjadi karena masalah kolinearitas sempurna, ya, atau terlalu banyak variabel dummy dalam model. Jadi contohnya seperti apa? Jadi misalkan kita bisa terjebak dalam dummy variable trap. Nah, itu seperti apa maksudnya? Jadi ketika semua kategori variabel dummy dimasukkan dalam model, menyebabkan kolinearitas sempurna. Misalkan tadi contoh, kita ingin mengetahui tentang gender. Perempuan ternyata menghasilkan produktivitas lebih tinggi. Hipotesis kita pada bidang pekerjaan tertentu misalkan yang kita amati. Ternyata responden kita wanita semua. Ya, karena wanita semua, kita berikan skor 1 semua.
Nah, itu namanya dummy variable trap. Jadi tidak dalam sampel kita tidak ada laki-lakinya. Nah, itu nanti akan terjadi kolonialitas sempurna atau ya tidak akan muncul nanti hasilnya atau bisa juga nanti muncul variabel konstan seperti itu. Yang kedua juga kalau kita menggunakan eh, regresi berganda, kita juga perlu melihat multikolinialitasnya. Jadi multikolinialitas ini adalah korelasi atau hubungan yang kuat antar variabel independen. Nah, kita harus menghindari ini karena ini bisa menyebabkan bias. Oleh karena itu, kita menghindari variabel independen yang memiliki hubungan yang ketat, bukan ketat ya, erat gitu ya. Jadi kalau hubungannya kuat atau erat, ini akan menyebabkan multicol. Ini kita bisa cek ya menggunakan apa namanya variance inflation factor atau tolerance juga bisa. Jadi solusinya hindari dummy variable trap. Ya, jadi tidak semuanya sama. Jadi kalau kita ingin laki-laki dan perempuan diamati ya minimal ya sampelnya ada laki-laki dan perempuan. Jangan perempuan semua ternyata hasilnya. Nah, itu masuk dalam dummy variable trap. Kalau multi-call tadi saya sampaikan kita bisa mengecek variance inflation factor. Semakin kecil semakin bagus. Kalau kurang dari 10 yaitu biasanya aman. Apalagi kalau kurang dari 5. Oke, kita coba berlatih ya, teman-teman. Saya ada data di Excel. Nah, di sini ya. Em, ini merupakan hasil survei pengeluaran pelanggan atau konsumen terhadap dua jenis produk A dan B. Dan ini ada umur pelanggan juga ya. Jadi variabel terikatnya adalah pengeluaran dalam satuan ribu rupiah. Kemudian umur, ini variabel independen yang pertama. Kemudian produk ini adalah sebagai variabel dummy, di mana produk A skornya 1 dan produk B skornya 0. Nah, ini dihipotesiskan produk A yang ternyata misalkan produk A menghasilkan pengeluaran tertinggi, hipotesis kita. Oleh karena itu, kita berikan skor 1. Nah, kita uji secara statistik ya. Kita coba ya. Ini kalau kita lihat tadi saya sampaikan ini adalah dummy variable trap ya karena kita kategorinya ada produk A dan produk B, tapi ternyata setelah ke lapangan cuma tersedia data produk A sehingga kita beri ada skornya 1 semua. Coba kita lihat kita analisis menggunakan data analisis regresi ya. Nah, di sini kalau teman-teman belum ada, ini artinya teman-teman perlu mengaktifkan dulu ya. Silakan tonton video saya cara mengaktifkan data analisis toolbar. Oke, di sini saya klik regression, klik OK. Kemudian ini hasil analisis sebelumnya masih terrecord ya. Kita input variabel Y. Variabel Y itu adalah pengeluaran di sini. Kita input sekaligus dengan labelnya. Kemudian untuk variabel X dengan cara yang sama kita juga input semuanya ya. Berikut labelnya. Kalau sudah, kita aktifkan label, confidence level 95%, dan output boleh kita simpan di sini, di sheet Excel yang sama. Kalau kita mau nyimpan di file yang baru ya new workbook. Kalau di sheet Excel yang baru ya new worksheet play. Seperti itu ya, sobat. Kalau sudah yakin, semua tahapan sudah kita lakukan dengan benar, kita klik OK. Nah, di sini akan muncul hasil analisis. Nah, em, kita lihat di sini. Ada yang aneh nggak? Ada ya di sini ya. Untuk variabel produk. Variabel produk ini adalah variabel dummy. Kalau kita melihat di sini koefisiennya 0, standar error 0. Kemudian p-value-nya 6. Nah, ini artinya tidak terdefinisi ya. Ya, ini 00 semua. Nah, ini kalau menggunakan SPSS, kita akan muncul biasanya variabel konstan atau tidak terdefinisi. Seperti itu. Nah, coba kita lakukan. Kalau misalkan di sini ada yang laki-laki ya, akan 2 ya. Kita lihat keluar angkanya enggak ya. Kita lakukan dengan cara yang sama. Data analisis, regression ini udah semuanya kita langsung oke saja. Kita timpa hasil yang tadi. Oke, kita lihat. Hasilnya 49. P-value-nya 0,6. Iya kan? T-setnya 0,54. Nah, tentunya ini adalah sudah terhindar dari dummy variable trap. Oke, baik. Demikian video yang dapat Kanda Data sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat.
dan menambah nilai pengetahuan bagi teman-teman semuanya. Terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share. Sampai jumpa di video edukasi berikutnya. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.